manusia mencintai kepastian. Kita menyusun rencana-rencana dengan penuh harap, seakan dunia akan mengikuti garis lurus yang telah kita gambarkan di kepala. Tapi kenyataan tak tunduk pada peta yang kita buat. Hidup punya jalannya sendiri, jalur yang seringkali melintasi hutan gelap, jurang tak terlihat, dan kejutan yang tak masuk dalam skema kita. Ego ingin mengatur segalanya, karena ia takut pada ketidakpastian. Ia ingin memastikan bahwa usaha kita akan berbuah sesuai harapan. Namun, kehidupan memiliki ritmenya sendiri. Ia bukan musuh yang perlu ditaklukkan, melainkan tarian yang perlu kita pelajari iramanya. Ketika rencana gagal, bukan berarti semesta melawan kita. Mungkin justru itulah caranya semesta melindungi kita dari sesuatu yang belum siap kita hadapi. Ada saat-saat di mana segalanya terasa runtuh. Pekerjaan hilang, hubungan kandas, peluang menghilang begitu saja. Kita merasa ditolak oleh kehidupan. Namun jika kita bersedia duduk tenang dalam reruntuhan itu, kita seringkali menemukan satu hal mengejutkan. Jalan yang lebih selaras terbuka diam-diam, justru dari puing-puing rencana lama. Seolah hidup berkata, "Kamu tak salah bermimpi, hanya saja aku punya cara yang lebih baik untuk membawamu ke sana." Maka penting bagi kita untuk melihat kehancuran bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai pintu. Karena tak sedikit dari yang kita sebut sebagai kegagalan, sebenarnya adalah jawaban doa kita, hanya saja dalam bentuk yang belum kita mengerti. Ketika kita mulai percaya bahwa kehidupan tahu lebih banyak dari ego kita mulai merasakan kedamaian yang tidak tergantung pada hasil, dan kebebasan yang muncul dari penyerahan yang utuh. Kita tumbuh dalam budaya yang memuja kendali. Seolah semakin kita bisa merencanakan, memprediksi, dan mengatur hidup, maka semakin amanlah kita. Namun, kenyamanan yang dibangun di atas ilusi itu justru membawa kita ke dalam penjara batin. Sebab kehidupan, yang sejatinya liar, misterius, dan tak bisa dijinakan, tak pernah sepenuhnya tunduk pada kehendak kita. Manusia ingin memegang kendali atas segalanya, termasuk hal-hal yang mustahil dipastikan, waktu, hasil, bahkan perasaan orang lain. Tapi semakin kita menggenggam, semakin tegang jiwa ini dibuatnya. Kita mulai dihantui oleh pertanyaan, bagaimana jika gagal, bagaimana kalau tidak sesuai rencana, dan bagaimana kalau aku tidak cukup baik? Kecemasan lahir bukan dari kenyataan, tapi dari usaha kita untuk menundukkan kenyataan. Lalu hidup mengajarkan sesuatu yang tak pernah diajarkan di sekolah, menyerah dengan sadar. Ini bukan bentuk kelemahan, ini adalah kekuatan sejati, kekuatan yang muncul ketika kita sadar bahwa kita tidak sedang sendirian, bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang menopang kita, mengatur jalannya peristiwa, dan membimbing arah kita. Let go and let God bukanlah kalimat manis untuk menenangkan diri, itu adalah undangan untuk memasuki kedalaman kepercayaan. Bahwa ketika kita melepaskan genggaman dari hal-hal yang tak bisa kita kontrol, justru di sanalah kita menemukan kelegaan. Saat kita berhenti menjadi pengatur segalanya, kita mulai menjadi penikmat kehidupan yang penuh kejutan. Kendali mungkin memberikan ilusi kekuatan, tapi penyerahan memberikan kedamaian. Dan dalam kedamaian itulah kita bisa mendengar bisikan halus dari jiwa, bahwa kita tidak harus tahu segalanya sekarang, karena hidup tahu apa yang ia lakukan. Dan tugas kita hanya satu, hadir, bernapas, dan percaya. Kita diajarkan untuk melihat kegagalan sebagai titik akhir, sebagai bukti bahwa kita telah salah melangkah atau tidak cukup berusaha. Tapi bagaimana jika kegagalan justru adalah pintu yang diam-diam terbuka menuju jalan yang lebih otentik? Bagaimana jika saat segalanya tampak berantakan, sebenarnya hidup sedang menyusun ulang segalanya dengan cara yang lebih jujur terhadap jiwa kita? Rencana gagal bukan akhir, tapi awal yang tak terduga. Seperti seseorang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun mengejar karir tertentu, lalu tiba-tiba dihadapkan pada kegagalan besar. Rasa hancur dan kebingungan datang, tapi perlahan ia mulai mendengar bisikan baru, panggilan untuk melayani dengan cara yang sama sekali berbeda.
Panggilan hidup tidak selalu logis. Ia tak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan ego, tapi ia datang dengan rasa tepat, seolah kita sedang diundang pulang ke rumah yang tak pernah kita tahu ada. Dan yang ajaib, panggilan itu selalu datang tepat waktu, bukan menurut jam tangan kita, tapi menurut irama semesta yang lebih dalam dan bijak. Ketika rencana kita runtuh, jangan buru-buru memperbaikinya. Duduklah dulu, dengarkan. Karena mungkin, untuk pertama kalinya, kita sedang benar-benar mendengar suara jiwa sendiri. Suara yang selama ini tertutup oleh ambisi, ekspektasi, dan keinginan untuk harus berhasil. Kegagalan yang terasa pahit di awal, bisa jadi adalah awal dari bab baru yang lebih selaras. Dan dalam kebijaksanaan semesta, tidak ada kegagalan yang sia-sia, hanya penyesuaian arah menuju sesuatu yang lebih jujur, lebih dalam, lebih kita. Salah satu pelajaran tersulit dalam hidup adalah menunggu. Kita ingin segala sesuatu terjadi sekarang, segera, sesuai jadwal yang kita buat sendiri. Tapi hidup, dengan kebijaksanaannya yang luas dan tak terlihat, memiliki kalendernya sendiri, dan waktu itu jarang sekali sama dengan waktu kita. Waktu kita dan waktu semesta tidak selalu sinkron. Kita memaksa sesuatu terjadi di bulan ini, di tahun ini, karena kita takut tertinggal. Tapi semesta tidak bekerja berdasarkan kepanikan. Ia bekerja berdasarkan kesiapan jiwa. Kita ingin cepat, tapi semesta ingin tepat. Dan ketepatan itu bukan hanya tentang hasil yang datang, tapi juga tentang kesiapan batin kita untuk menerimanya dengan utuh. Seringkali, yang kita anggap keterlambatan sebenarnya adalah bentuk perlindungan. Pintu yang tertutup mungkin menyelamatkan kita dari lorong yang gelap. Hubungan yang tak jadi mungkin menjaga kita dari kehilangan arah. Tawaran yang tak datang bisa jadi memberi ruang bagi yang lebih selaras untuk hadir. Namun, dalam proses menunggu itu, ego sering berteriak. Ia tidak tahan dengan ketidakpastian. Tapi justru disitulah latihan terbesar terjadi. Belajar percaya bahwa sesuatu yang belum datang bukan berarti tidak akan datang. Mungkin ia sedang dibentuk, atau mungkin kitalah yang sedang dibentuk untuk menerimanya. Divine timing bukan tentang pasrah tanpa arah, tapi tentang berjalan dengan penuh kehadiran, sambil meyakini bahwa hidup tak pernah terlambat dalam membawa kita ke tempat yang seharusnya. Dalam keheningan dan kesabaran itu, kita mulai merasakan bahwa waktu bukan musuh, melainkan jembatan. Jembatan yang menghubungkan antara siapa kita hari ini dan siapa kita yang telah ditetapkan untuk menjadi. Kita sering mengira bahwa penderitaan datang dari luar, dari situasi yang tidak ideal, dari orang-orang yang tidak memahami kita, dari kondisi yang tidak sesuai harapan. Namun perlahan kita mulai sadar, yang paling menyakitkan bukan kenyataan itu sendiri, melainkan perlawanan terhadap kenyataan. Perlawanan terhadap kenyataan menciptakan penderitaan. Kita frustrasi bukan karena hidup tak adil, tapi karena hidup tak sesuai dengan rencana kita. Kita marah bukan karena sesuatu terjadi, tapi karena sesuatu terjadi di luar kehendak kita. Di balik semua penderitaan batin, ada satu benang merah. Keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita kuasai. Saat kita berhenti melawan, bukan berarti kita pasrah tanpa arah. Justru di sanalah tindakan spiritual tertinggi dimulai. Karena melepaskan keinginan untuk mengatur segalanya adalah bentuk kepercayaan terdalam pada kehidupan. Kita tidak menyerah karena kalah, kita menyerah karena sadar bahwa ada kebijaksanaan yang lebih besar sedang bekerja, meski tidak selalu bisa dimengerti. Surrender bukan berarti pasif, ia adalah bentuk aktif dari kepercayaan. Saat kita melepaskan resistensi, kita mulai bisa merasakan aliran yang sebelumnya terhalang. Kita mulai bisa melihat bahwa banyak hal yang kita lawan sebenarnya datang untuk mengajarkan sesuatu atau untuk menggeser kita ke arah yang lebih selaras. Dan yang menakjubkan, saat kita mulai berjalan mengikuti arus hidup, penderitaan perlahan mereda. Bukan karena hidup jadi lebih mudah, tapi karena hati kita tak lagi menolak. Kita menjadi tenang, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kita tidak lagi bertarung dengan apa yang ada.
Penderitaan bukan hasil dari kenyataan, ia lahir dari perlawanan terhadap kenyataan. Maka saat kita berhenti melawan, hidup mulai mengalir kembali. Dan di sanalah kedamaian yang sejati tumbuh. Di dalam perjalanan hidup ini, kita sering merasa seolah-olah kitalah yang sepenuhnya memegang kemudi, kita yang menentukan arah, waktu, dan hasil. Tapi semakin dalam kita menyelami kesadaran, semakin kita sadar, kita bukan pengemudi utama. Kita hanyalah kendaraan bagi kekuatan yang lebih besar, yang jauh lebih bijaksana daripada keinginan ego kita. Kesadaran kita hanyalah satu aspek dari kecerdasan semesta. Kita bukan pusat dari segalanya. Kita adalah bagian dari sebuah jaringan kehidupan yang luas, yang bergerak dalam irama tak terlihat. Apa yang terjadi pada kita bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang tarian besar yang sedang berlangsung di balik layar dunia ini. Kita adalah alat musik yang dimainkan oleh tangan tak kasat mata, dan peran kita bukan menciptakan nada, tapi membiarkan nada itu mengalir melalui kita. Dan yang indah adalah ini. Saat kita menyerah, energi semesta mulai bekerja melalui kita. Kita tidak lagi berjalan dengan beban berat ambisi dan kecemasan. Kita menjadi saluran, bukan sumber. Kita bergerak bukan karena takut tertinggal, tapi karena terdorong oleh sesuatu yang lebih murni, panggilan dari dalam jiwa. Dalam kondisi ini, keajaiban mulai terjadi. Ide muncul tanpa dicari, jalan terbuka tanpa didorong, pertemuan penting hadir tanpa rencana. Semua mengalir karena kita membiarkan kehidupan yang mengarahkan, bukan ego. Dan ketika keajaiban terjadi, kita tahu, bukan karena kita hebat, tapi karena kita hadir dan terbuka. Menjadi kendaraan bukan berarti kita kehilangan kehendak, justru di sanalah kita menemukan kebebasan sejati, bebas dari keharusan untuk selalu tahu, untuk selalu benar, untuk selalu berhasil. Kita hanya perlu mendengarkan, merasakan, dan mengikuti dengan tulus. Karena dalam keberserahan itulah, hidup menjadi lebih dari sekadar perjalanan, ia menjadi penyataan dari sesuatu yang sakral. Di era perbandingan instan dan pencitraan digital, kita mudah terperangkap dalam ilusi bahwa kita harus mengejar agar tidak tertinggal. Lalu tanpa sadar, kita mulai mengukur hidup berdasarkan apa yang telah dicapai orang lain. Padahal, perjalanan jiwa bukanlah perlombaan. Ia adalah panggilan yang unik, yang tak bisa dibandingkan apalagi disamakan. Membandingkan perjalanan kita dengan orang lain adalah jebakan modern. Ketika kita merasa iri, itu bukan karena kita sungguh ingin hal yang dimiliki orang lain, tapi karena kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita mulai membentuk rencana bukan dari kedalaman jiwa, tapi dari bayangan luar. Ambisi menjadi palsu, langkah kehilangan makna. Dan yang tersisa hanyalah kelelahan mengejar bayangan yang tak pernah bisa kita miliki sepenuhnya. Namun ketika kita berhenti sejenak, menarik napas dan kembali ke dalam, kita akan diingatkan, setiap jiwa punya waktu dan jalurnya sendiri. Hidup tidak pernah membuat kesalahan. Keterlambatanmu bukan kegagalan, tapi penyesuaian. Perjalananmu mungkin terlihat lambat di luar, tapi mungkin itu karena jiwamu sedang membentuk akar yang dalam. Dan apa yang sedang kamu bangun diam-diam akan bertahan jauh lebih lama daripada apapun yang cepat dan instan. Tidak ada versi lain dari hidupmu yang lebih indah daripada versi yang benar-benar milikmu. Dan tidak ada kompetisi yang lebih penting daripada dengan diri kita yang belum sadar. Ketika kita mulai merayakan langkah kecil, mendengarkan intuisi, dan menghormati ritme kita sendiri, saat itulah kita mulai kembali ke jalan sejati. Ketenangan datang bukan saat kita menang dari orang lain, tapi saat kita berhenti berkompetisi dengan mereka. Karena dalam perjalanan batin, satu-satunya kemenangan sejati adalah menjadi selaras dengan siapa kita sebenarnya, bukan siapa yang dunia suruh kita jadi. Di antara misteri besar kehidupan, ada satu paradoks yang selalu membingungkan pikiran manusia. Apakah hidup ini sudah ditakdirkan, ataukah kita bebas memilih jalan kita sendiri? Jawabannya bukan salah satu, melainkan keduanya. Takdir dan kehendak bebas berjalan berdampingan,
bagaikan sungai besar dan perahu kecil yang mengalir di dalamnya. Takdir adalah arus utama. Ia mengalir membawa kita ke tempat-tempat yang telah ditulis untuk pertumbuhan jiwa kita. Tapi bagaimana kita mendayung, memilih arah, atau bahkan kapan berhenti dan diam, itulah kehendak bebas. Kita bukan boneka, kita adalah rekan semesta dalam menafsirkan naskah kehidupan. Dan agar bisa menafsirkan dengan indah, kita perlu satu kemampuan yang semakin langka, yaitu mendengarkan. Tugas kita adalah mendengarkan dan membaca tanda-tanda hidup. Karena hidup tak pernah diam, ia selalu berbicara melalui pengalaman sehari-hari. Pertemuan yang terasa kebetulan, kegagalan yang tiba-tiba datang, keanehan yang menggugah rasa ingin tahu. Semuanya bukan kebetulan. Mereka adalah huruf-huruf dari kitab kehidupan yang hanya bisa dibaca dengan mata hati yang terbuka. Namun kita sering terlalu sibuk dengan rencana dan logika, hingga lupa mendengar bisikan itu. Padahal, arah hidup tidak selalu diteriakan, ia sering hanya berbisik. Maka saat kita mulai memperhatikan, memperlambat langkah, dan membuka diri terhadap makna yang lebih dalam, kita mulai melihat setiap kegagalan membawa pesan, setiap penundaan mengandung hikmah, setiap keanehan adalah petunjuk. Kita tidak bisa memilih arus besar, tapi kita bisa memilih bagaimana kita berenang di dalamnya, dengan perlawanan atau dengan kepercayaan. Dan semakin kita belajar membaca, semakin kita sadar, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua sudah ditulis, tapi bukan untuk membatasi kita, melainkan untuk mengarahkan kita pulang, satu langkah demi satu makna. Kita sering diajarkan untuk bersyukur atas apa yang kita miliki, pekerjaan, pasangan, kesuksesan. Tapi ada bentuk syukur yang lebih dalam, lebih sunyi, dan seringkali datang terlambat. Syukur atas yang tidak jadi. Karena apa yang tak jadi itu, diam-diam, menyelamatkan kita dari luka yang belum kita lihat. Kadang kita harus bersyukur karena tidak menikah dengan orang yang kita inginkan. Saat itu, kita mungkin merasa hancur, ditolak, kehilangan arah. Kita menyalahkan takdir karena tak mengizinkan harapan kita menjadi nyata. Tapi waktu punya cara misterius untuk mengungkapkan kebenaran. Bertahun-tahun kemudian, kita melihat kembali dan berkata, "Terima kasih semesta karena menjauhkan aku dari jalan yang tidak tepat." Hidup tahu apa yang tidak kita tahu. Ia melihat dari ketinggian yang tak bisa dicapai ego. Maka saat sebuah pintu tertutup, bisa jadi itu bukan karena kita tidak layak, tapi karena kita dijauhkan dari sesuatu yang bisa mengganggu pertumbuhan jiwa kita. Perlindungan itu seringkali tak terlihat, dan hanya bisa dikenali dalam keheningan refleksi. Bersyukur atas yang tidak terjadi adalah bentuk kebijaksanaan. Itu artinya kita percaya bahwa hidup tak bekerja melawan kita, meski kadang caranya menyakitkan. Kita mulai memahami bahwa penolakan bukanlah kekurangan cinta, tapi bentuk cinta yang lebih tinggi, yang menjaga, bukan memanjakan. Maka lain kali ketika rencana gagal, atau seseorang pergi, atau kesempatan lenyap begitu saja, tarik napas dan katakan dalam hati, "Terima kasih." Bukan karena kita tak merasakan luka, tapi karena di balik luka itu, kita mulai melihat cahaya. Kita mulai mempercayai bahwa ada tangan yang lebih lembut, lebih bijak, sedang menuntun, bahkan ketika arah terasa gelap. Dan justru dari tempat itu, tempat di mana yang kita inginkan tidak terjadi, hidup membuka ruang baru. Ruang di mana hati bisa tumbuh dan jiwa bisa pulang pada arah yang lebih dalam. Dalam budaya yang memuja pencapaian, kita sering diajak untuk mendorong lebih keras, berusaha lebih kuat, dan tidak pernah menyerah demi menjadi versi terbaik dari diri kita. Tapi apa jadinya jika semua paksaan itu justru menjauhkan kita dari keagungan sejati yang sedang menunggu untuk diungkapkan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kehadiran? Keagungan diri sejati muncul saat kita selaras, bukan saat kita berambisi kosong. Kita tidak datang ke dunia ini untuk menjadi replika dari kesuksesan orang lain. Kita datang untuk mewujudkan desain unik jiwa kita, dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh kita sendiri. Tapi keunikan itu tak bisa ditemukan dengan memaksakan jalur atau terburu-buru mengejar validasi.
Ia hanya muncul saat kita cukup hening untuk mendengar apa yang ingin dilahirkan melalui kita. Ambisi yang tidak berasal dari dalam sering berubah menjadi tekanan. Kita mengejar target yang tidak punya makna personal. Kita bekerja keras tapi merasa kosong. Kita berlari tapi tidak tahu kemana. Namun ketika kita berhenti memaksakan dan mulai mendengarkan ritme dalam. Ketika kita berhenti menuntut dan mulai bertanya, apa yang ingin hidup nyatakan lewatku? Disitulah awal dari versi terbesar diri kita. Satu-satunya kompetisi adalah dengan diri kita yang belum sadar. Kita tidak di sini untuk mengalahkan siapapun. Kita di sini untuk menjadi lebih sadar dari hari ke hari, untuk hidup lebih jujur, lebih selaras, lebih hadir. Ketika kita mulai mengikuti aliran Tuhan, bukan dengan rasa takut, tapi dengan kepercayaan, keajaiban datang bukan karena kita memaksa, tapi karena kita cocok. Dan menjadi versi terbesar diri bukanlah tujuan, tapi cara hidup. Ia lahir bukan dari pencapaian yang gemilang, tapi dari kesetiaan terhadap arah jiwa. Dari keberanian untuk berhenti mengejar dan mulai menjadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.